Cuman kalau saya ngomong terus tidak adil. Silahkan ada yang bertanya, mangga. Yang nanya saya kasih bonus kaki 3, yang tidak nanya beli. Cek. Sok, mangga. Silahkan, pertanyaan bebas, mangga. Sok. Nanya tuh jelema emak-emak tuh make tiung beureum, Bang. Sok, mangga silahkan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mah, apa artinya tahalul? Tahalul itu menghalalkan yang haram. Selama muhrim haji, muhrim umroh itu haram. Laki-laki 3, perempuan 2, laki-laki perempuan 6 haram. Begitu kita selesai sa'i, ada di Marwah, langsung kita tahalul, menghalalkan yang haram, memotong rambut minimal 3 lembar, sunat di 3 lokasi, sah tahalul. Kalau yang mentahalulkan orang yang sudah tahalul, hati-hati, banyak sekali orang yang nyari duit, banyak joki. Kalau kita ditahalulkan orang dimintain duit, ada yang sampai 400 real, 500 real. Lebih baik tungguin orang Indo. Kalau saya belum tahalul, tanya ibu sudah tahalul belum. Kalau sudah, tolong tahalulkan saya, maka saya boleh mentahalulkan orang lain. Motong rambut kalau yang punya rambut. Kalau botak, gunting cukup maju di kepala. Maksudnya apa? Hei Pak Haji, Bu Haji, buang sifat sombong, buang kebelagu-belaguan dalam hidup. Itu tahalul, menghalalkan yang haram, membuang yang tidak baik, membersihkan otak kita biar otak kita tidak ngeres. Oke? Panitia, kasih bal. Ibu, silakan minum. Waalaikumsalam. Langsung, silakan. Saya rasa begini nih, lempar ke yang mau nanya. Ada berapa wirelessnya? Jadi cepat. Oke, silakan. Wirelessnya ada berapa sih? Oke, silakan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya mah? Sok. Tapi di luar tembok. Sok, di luar tembok, di luar lapangan jig. Bagaimana ciri-ciri orang yang sabar menghadapi ujian dari Allah mah? Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua manusia kena masalah. Anda lihat Al-Anbiya 35. Wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah fa idza turja'un. Semua manusia punya ujian, punya masalah, punya musibah, buruk dan baik. Hanya kepada kami kalian kembali. Anda lihat Al-Baqarah 155 156. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna. Hebat Rokaya, tetangganya pinter, apal rojiunya doang. Jadi sebuah manusia suatu saat akan diuji dengan sedikit rasa takut. Takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sabar. Siapa dia? Tiap ada musibah dia beristirja, saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Ternyata musibah, ujian, masalah diberikan oleh Allah dari orang-orang yang terdekat dengan kita, dari keluarga kita sendiri. Silahkan Anda lihat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum wa auladikum aduwallakum fahdharuhum wa ittaqu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang yang beriman, semoga yang hadir termasuk golongan orang beriman. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian, di antara suami-suami kalian, di antara anak cucu turunan kalian, ada yang menjadi musuh buat kalian. Hati-hati kalian, maafkan kesalahan mereka, santuni mereka, mohonkan ampun dosa mereka. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kata Allah, musibah yang paling besar dikirim oleh Allah buat kita semua dari keluarga sendiri, di antaranya suami, istri, anak cucu. Ada keluarga suaminya baik banget, istrinya centil, aya nu kitu, cobi ngacung til, aya nu ngacung. Keluarga lain istrinya baik banget, suaminya ganjen, nggak boleh lihat jidat titin, nyosor mulu, aya nu kitu, jedotkeun kana tiang listrik.
keluarga lain suami bager istri bager anak nu pertama ngalawan aya nu pertama bager nu kadua pika sebeleun nu kadua bager nu katilu ngarong-ngarong nu katilu bager nu kaopat ngerujak ati keluarga lain suami istri anak bager kabeh masya Allah bapak kandung pika sebeleun ibu kandung pika sebeleun saudara kandung pika sebelum semuanya baik aya anu boga mitoha aduh mitoha pika sebelum aya anu kagungan mitoha pika sebelum cobi tunjuk mitoha anu mana lamun anak nunjuk mitoha pika sebelum saya jamin balik ti imah rokayah maneh di PHK jadi minantu mitoha bager ipar pika sebelum aya ipar bager boga minantu hayang dikepret eta minantu ke sebelum minantu bager tatangga pika sebelun sopir pika sebelun pembokat pika sebelun tapi kata Allah bagaimana menghadapinya hati-hati kalian maafkan kesalahan mereka tetap santuni mereka mohonkan ampun kepada Allah Allah yang memberikan segala-galanya saja maha pengampun maha penyayang menghadapinya semua adalah sabar diurama kadang-kadang iya awalnya sabar lama-lama sabar abis salah lihat Quran Ali Imran 200 ya ayyuhalladzina amanu taqullah kata Allah ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru wattaqullaha la'allakum tuflihun sabar bertahan dengan kesabaran siap siaga dengan kesabaran bertakwa kepada Allah niscaya kalian orang beruntung sabar sampai mati. Mana tanda orang sabar? Dia menerima ketentuan Allah, tidak ngegerutu, tidak marah, tapi apapun dia terima dan dia bekerja berusaha menghadapi permasalahan. Itu tandanya orang sabar. Nomor berikut silakan. Langsung. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Mama Dede yang tercinta. Emang gua satpam no polisi yang terhormat ya Pak. Bade naroskeun Mama. Mangga ece. Upami ngadapan sologe koret wae kumahanya mah. Boleh tukar tambah. Apa tukar guling? Makanya Anda lihat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu bin amalihim. Suami kepala keluarga, Allah melebihkan laki-laki daripada perempuan. Suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya, bukan semua rezeki suami buat istri, salah sebagian. Sekarang kenapa sebagian? Di kita banyak istri yang tidak ngerti Quran. Gaji suami diambil, uang transport diambil, SPJ diambil, uang lauk pauk diambil, insentif diambil, uang transport diambil. Salah. Suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya. Yang penting bini itu udah makan, punya pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan cukup. Kenapa? Suami ada kewajiban. Anda lihat Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfikun kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Napakah yang terbaik diberikan kepada orang tua yang nyari duit, keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil. Kalau suami Anda dapat duit, yang penting bini makan pakaian cukup. Suami punya kewajiban ngasih ama emaknya. Hei para mantu, kalian berpikir pakai otak yang normal. Suami kalian tidak keluar di belahan batu, ada ibunya yang mengandung dan melahirkan, menyusui dan nyebokin. Makanya suami kalian rezekinya sebagian buat maknya. Di urang mah aya minantu koret nepi ka salaki mere duit ka indung nanagen meni susulumputan. Kunaon minantuna bodoh teu ngarti Quran. Hei para mantu, berapa duitkah kalian ngasih duit sama mertua tiap bulan? Jawab. Ari ka salon puluhan juta hayang glowing, ari mitoha bengek tiba ke dokter, neraka tempat lo. Jangan nyengir mikir. Ngaji make Quran.
ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Rasul mengatakan pintu surga yang paling luas yang di tengah pintu birrul walidain. Kalau suami sudah adil, bini yang penting makan, pakaian, tempat tinggal cukup, maka suami ngasih duit sama emaknya, sama kakaknya, sama adiknya yang miskin, tidak masalah, jangan komplain tuh bini. Kecuali kalau bini nggak dikasih makan, nggak dikasih pakaian, atau dikasih tapi nggak cukup, suami ngurusin orang, itu yang dosa. Saya punya suami kolet, pelit banget. Lamun suami Anda duitnya loba, Anda boleh mencuri duit suami hanya untuk kebutuhan dapur. Dengerin dulu tong serakela manusia. Dengarkan. Ibu Hindun menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, kenal saya? Kenal. Istrinya Pak Sopan, betul. Ya Rasulullah, suami saya pelit banget sama saya dengan anak saya. Tapi kalau sama orang longgar. Oh begitu, bukannya dia dermawan Rasulullah? Tidak. Sama orang dermawan, sama saya istrinya, sama anak-anak koret. Lalu Ibu Hindun bilang, bolehkah saya mencuri uang suami saya? Rasul mengatakan boleh, hanya cukup buat dapur, lain jangan beli seragam baju. Nyalahan. Jadi kalau Anda punya suami koret, kalau duitnya loba, boleh mencuri sekedarnya. Makanya saya sebagai mama, hei kaum perempuan, jangan tinggal diam. Perempuan harus punya penghasilan. Jangan hanya minta sama suami. Kalau suami Anda duitnya loba, bager teu naon. Jika kita jika sadaki jelema eta koret lieur aing mah. Yang saya khawatir kalau perempuan tidak punya kerjaan, 3. Berapa? 1. Suami Anda setia awalnya. Lelaki gitu loh. Di luar ada yang bohai, ada yang gemoy, ada yang menarik, berpindah ke lain hati, lama-lama berpindah ke lain body. Kalau kita tidak punya penghasilan, sakitnya menghunjam dalam dada, betul? Kalau kita punya penghasilan, gua kan udah ngurusin dia sesuai aturan agama, dia belagu, biarin deh, gua punya duit. Sakitnya maksimal 40%, lebih reda. Titik. 2. Saya takut kalau perempuan tidak punya penghasilan. Suami Anda baik, setia, ngasih duitnya banyak. Takdir menentukan suami Anda stroke, menyon, ngoweh, ngelai, ngeplek. Kalau kita perempuan tidak punya penghasilan, tidak mustahil ikut stroke. Tapi kalau kita punya penghasilan, otak kita berpikir minimal buat makan cukup, tinggal mikir buat berobat suami. Titik. 3. Kalau kita perempuan tidak punya penghasilan, suami baik, setia, ngasih duitnya banyak, tidak neko-neko, nggak dapat belagu, umurnya pendek, kelak meninggal. Tidak sedikit saya melihat ngelawat jamaah saya, istrinya nangisnya begini, ayah siapa yang nyekolahin anak, ayah siapa yang ngasih makan anak. Otak lu di mana? Laki lu udah metong. Bagaimana kalau dia nyaut, nanti gua kirim dari kubur. Makanya mikir jadi perempuan, nyari duit bukan berarti kita kerja di rumah orang. Ciptakan lapangan pekerjaan, jualan uduk ke, jualan nasi kuning ke, jualan naon ke, yang penting punya penghasilan. Suami keurus, anak keurus, rumah tangga keurus, duit dapat. Kalau kita punya penghasilan, suami koret, nggak dipikirin, biarin, udah bakat dia koret begitu. Oke? Kunaon nyari hati aing mah, biasa aja kale. Silakan yang lain, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Ibu Yas dari Bungur Jaya. Mangga, tasnya taruh aja Bu. Tasnya masih taruh. Terkait jeng bapak-bapak ya Maya. Ya. Apa katanya Bu, ya bapak-bapak tugas istri gitu ya Ma, nyapu, ngepel, cuci, masak, cenah ya tugas bapak-bapak gitu. Bener apa sih Mama Dede nyuhun kan ya? Ada ulama yang mengatakan seorang istri tugasnya memberikan kepuasan kebutuhan seksual suaminya. Soal nyapu, ngepel, bebenah itu tugas suami.
Makanya suami wajib nyari pembantu. Cuman budaya kita komo orang Jawa mah, kita mah mental pembokat. Istri nyapu, istri ngepel, istri bebenah, mandiin budak. Ada ulama mengatakan ini salah. Justru istri wajib selalu dandan biar suaminya butuh, bininya sudah ready. Di urang mah yang namanya bini istri merangkap jadi pembokat. Nu sasapu manehna, nu ngepel heueuh, nu nyuci manehna, nu ngajemur nu diriska manehna, nu bebenah manehna. Masya Allah, punya bini pengen cantik, pengen rapi, tapi gak dikasih pembantu. Lihat cewek di luar bersih, ditaksir, otak laki lu di mana? Mikir jadi suami. Kalau anda pengen punya istri cantik, kasih duit buat ke salon, kasih duit buat beli bedak, pangbelikan baju anu mahal. Masya Allah, pasti istri anda ready tiap anda membutuhkan. Di kita dalam tanda kutip kebanyakan perempuan disalahin. Bagaimana laki lu kawin lagi nggak pernah dandan, teu kaburu dandan, anak renai boga opat, teu kaburu mandi acan. Cing mikir jadi salaki tong hayang nyeun anak wungkul, bantuan ngurusin anak, cari pembantu. Emang enak ngurusin anak, ngurusin rumah. Itu adalah tugas suami. Ngan di urang mah ada budaya khususnya orang Jawa, perempuan itu wong wingking, jelema nu di tukang. Bahkan ada peribahasa orang Jawa, surga nunut rokok katut. Saya kalau surga darek nunut, nah ari kana rokok katut aing mah teh yang katut-katut. Jigari ibu daik mah. Jadi boleh kita nyuci ngepel, silahkan, biar kita dapat pahala. Tapi yang paling pokok tugas istri memberikan kepuasan kepada suaminya. Oke? Nomor berikut silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten ngawakilan bapak-bapak ti. Sok. Nya punten bapak. Bangga cali. Punten galak-galak. Naon? Tadi dina tausiahna bahwa sebelum tahlul tidak boleh bermanis madu dengan suami istri. Ya. Nah, kalau sudah tahlul boleh. Boleh jigrek sabar kali ge. Maksudnya gini, Bu. Mamah maksudnya begini. Katanya kalau ketika ada yang pulang haji saya ngobrol-ngobrol tanya-tanya. Ya. Di situ semua hotel penuh, mau di mana? Manis madunya gitu aja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Hotel penuh mau bagaimana? Dari awal Anda sewa hotel, misalnya hanya sekamar berdua, boleh. Tidak masalah Anda sekamar, yang bermasalah kalau Anda bermesra, bercinta, apalagi berhubungan badan, itu Anda bisa membedakan. Beda tahu. Hotel penuh ada urusan, gue juga tahu. Karena tiap tahun gue ngurusin hotel, tidak masalah. Yang bermasalah kalau istri bercumbu, bermesraan, apalagi berhubungan badan, sakamar teu naon, mandi bareng eta nu salah. Oke Kang? Berarti Anda belum tahu ke Mekah tuh ngurusin travel, ngurusin hotel, Anda belum tahu. Tidak masalah. Yang penting tidak bercumbu. Silakan yang lain, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ma. Waalaikumsalam. Mau nanya, Ma, apa bedanya haji sama umroh, Ma? Beda. Haji mah haji besar. Anda lihat dalam At-Taubah ayat 3, di mana kita berangkat haji, yaitu ada yang disebut dengan Arafah, Al-Hajju Arafah, haji hari di padang Arafah. Ada Mina, ada Muzdalifah. Ini haji akbar, haji yang besar. Sementara umroh hanya tawaf, hanya sa'i, hanya tahallul, tidak ada Mina, tidak ada Muzdalifah, tidak ada Arafah. Dan ini adalah haji kecil. Haji besar wajibnya sekali, haji kecil wajibnya sekali. Sekarang haji susah, umroh dulu, mangga. Tapi tidak ada yang namanya pengen dipanggil haji. Nabi Muhammad aja nggak pernah dipanggil haji. Sekarang yang namanya haji besar, kita ke Arafah, kita ke Mina, kita ke Muzdalifah. Kalau haji kecil cuma di situ doang stoknya, hanya di haram. Anda niat labbaik Allahumma umrotan,
langsung Anda tawaf ifadah, muterin Ka'bah 7 kali. Ini gambaran kehidupan di alam akhirat. Segenap makhluk Allah mencari satu titik libtigha'i mardatillah, hanya mengharapkan ridho Allah. Selesai, langsung kita sholat sunat tawaf 2 rakaat, langsung jalan ke tempat sa'i. Ini sa'i gambaran kehidupan di alam dunia. Manusia yang hidup di alam dunia, baik laki-laki maupun perempuan, wajib bekerja dan berusaha. Inna sofa wal marwa, bekerja di alam dunia dimulai sofa, ketegaran jiwa, kesucian hati, yang namanya kerja, diakhiri marwa. Inna sofa wal marwa, mensyukuri nikmat Allah, menghargai orang lain, memaafkan kesalahan orang lain. Jauh berbeda antara haji dengan umroh. Selama kita haji bisa puluhan kali kita umroh. Dari haram banyak angkot, banyak taksi yang menuju ke Tanim, ke Ja'ronah, bayar 10 real, bisa bolak-balik. Langsung Anda mulai niat lagi di Tanim, di Ja'ronah. Karena kita orang yang bukan penduduk Mekah, tidak sah kalau niatnya di kota Makkah. Itu bedanya. Jelas Bu? Silakan yang lain, mangga. Sok, mangga. Cek. Cok, cek, cok, mangga. Tuh penunggu pohon mangga. Silakan. Sok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, bagaimana hukum haji bagi wanita yang sedang haid? Yang namanya kita perempuan yang sedang haid, semua prosesi haji boleh dikerjakan kecuali tawaf, karena tawaf sama dengan sholat, wajib punya wudu. Kalau kita lagi haid, semua travel ada dokter. Di Mekah itu ada cairan buat disuntikan ke tubuh perempuan yang bisa menghambat haid. Soal Anda di Arafah, di Mina, di Muzdalifah Anda haid, nggak ada urusan. Yang penting ketika kita tawaf, sa'i tidak masalah, karena tawaf sama dengan sholat. Kalau Anda sekarang pengen tawaf, Anda pergi ke apotek, beli cairan suntikan buat nahan haid, bawa ke dokter kloter Anda, bilang sama dokter, dokter saya ini sedang haid, saya mau tawaf ibadah, disuntikan. Itu saya tahu kekuatannya 4-5 jam. Begitu Anda selesai disuntik, berhenti haid Anda, langsung Anda keramas, langsung pergi ke Masjid Haram, kerjakan tawaf. Selesai tawaf, haidnya keluar, tidak masalah. Jadi sekali lagi, semua prosesi ibadah haji tidak masalah walaupun haid, kecuali satu, hanya tawaf dan ada obat yang disuntikan oleh dokter ke tubuh kita. Anda beli di apotek, banyak di Mekah. Oke, silakan yang lain. Atau Anda pakai premulut itu obat yang buat nahan haid, boleh. Cuman kalau salah Anda makannya beda jam, setengah jam, 1 jam, berpengaruh, bahkan jadi panjang, encret-encretan, seetik-seetik. Itu lebih baik kalau saya disuntikan aja. Walaupun ada obat, tapi itu membuat haid lebih lama, karena keluar itu para ruguh, encret-encretan. Silakan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kunaon emak teh? Naros Sok. dihajikeun ku dunungan. Eta sante Di mana dunungan ibu? di Riyadh. Oh, ini ibu pernah jadi TKW. Diberangkatin sama bosnya haji. Selama rukun haji yang 6 ada, wajib haji yang 7 ada. Selama muharramat tidak dilanggar oleh Anda, haji Anda sah. Lamun ayat jelema sebut ibu tesah hajina, eta teh jelema sirik, tong didenge, dengerin saya. Oke. Nah, bersyukur Anda punya bos di Riyadh Bager. Silakan Bararade. Nah. Sok, silakan yang lain. Mangga.
Ayo sok siapa deh? Mangga silakan. Sok Sahadi. Boleh sok. Kang arek 2 kali cenah. Tenaon asal tong 3 kali. Karena undang-undang negara mengatakan maksimal 2 kali. Sok. Hatur nuhun mama. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya mah, katanya yang berangkat umroh haram dipanggil haji atau hajah. Bukan haram, itu sombong. Kalau Anda dengar gue ngomong dari awal, ini nggak perlu ditanya karena jelas kalau orang haji, orang umroh dipanggil haji itu kesombongan. Orang manggil kita haji tenanaon, ulah nawar panggil haji. Malu. Nabi kita Muhammad tidak pernah dibilang Rasul kita Haji Muhammad. Itu tidak haram tapi sombong. Hatur nuhun mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haji Mahidin 2 kali haji. Mangga. Sok. Mangga. Naon? Sidak kesengir wae aing. Sok. Mangga. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hapunten mama. Mangga dipunten pisan. Di zaman ayeuna banyak travel yang menawarkan untuk umroh dengan bayar cicilan setelah berangkat umroh. Itu bagaimana hukumnya mas? Terima kasih. Anda lihat Ali Imran 97. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilan. Yang wajib haji, yang wajib umroh, yang istata'a, yang mampu, yang sanggup, yang kuasa. Kalau Anda tidak punya apa-apa, Anda berangkat ngutang, jangan. Kecuali Anda punya rumah harga 200 juta, Anda minjem umroh 30 juta, boleh. Kalau Anda mati rumah dijual dibayar. Tapi kalau Anda rumah aja nggak punya, masih kontrak, Anda ngutang umroh, mendingan nggak usah, belum ada kewajiban. Oke? Nomor berikut silakan. Sok acungkan tangan. Sok. Sahadi. Kalau yang ngacungna kaki kumaha? Sok. Ayo. Assalamualaikum, Ma. Salam. Hari apa saja sih yang diharamkan puasa, Ma? Tidak ada satupun hari yang diharamkan puasa kecuali hari Idul Fitri, hari Raya Idul Adha, hari Tasyrik 11, 12, 13. Sisanya monggo puasa. Hanya 5 hari. Ya, terima kasih, Ya. Ma. Nomor berikut. Yuk silakan. Punten mama ari kenging 2 kali mah. Nyasok langsung nanya. Ami tegila. Bolehkah naik haji gitu seumpamanya punya warisan dari orang tua buat naik haji? Hukumnya gimana, Mah? Boleh. Begitu warisan dibagikan sama saya, itu hak saya buat haji, buat rumah, buat beli toko, tenanaon, kumaha uing dan duit uing. Silakan. Oke, nomor berikut. Silakan. Mangga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya mah bade narosnya. Mangga. Mama pan sok dina TV teh sok sareng bapak aja teh katingali mah. Pendamping mama. Bapak naon? Bapak Adel. Kalau di Indosiar Abdel. Ya, mah. Ya, kalau di Antv Asti Ananta. Ya, ada nantang. Kalau di TV One sama Bedu. Kalau di MNC sama Irfan Hakim. Kenapa tidak diajak? Di bawah ada tulisannya, sanggupkah kalian membayarnya? Itu masalahnya, Mak. Artis mah beda. Coba penyanyi dangdut 1 jam 2 jam 500 juta, guru ngaji sabaraha. Abdel, Irfan Hakim, mereka hanya host, tapi bayaran mereka luar biasa angkanya. Sanggupkah kalian membayarnya? Itu aja. Hehehe, sian ya Bu. Mangga, saya bukan apa-apa terus terang. Daripada Anda bingung kenapa nggak diajak, angkanya sekian, bisakah Anda membayarnya? Silakan. Mangga.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya mah, bagaimana yang dinamakan haji mabrur dan mabruroh, sedangkan begitu pulang dari Mekah ke kampung sifatnya tidak berubah? Tolong terangkan mah. Orang haji mabrur atau mabruroh, Rasul mengatakan al hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji yang mabrur tidak tepatnya surga bersama denganku, kata Rasulullah. Mana tandanya? Pulang dari Mekah lain pakai baju bodas, lain tidak menentukan mabrur atau tidak, lain panggilan haji atau hajah, lain. Tapi manusia tujuannya diciptakan di alam dunia dua. Satu, hablum minallah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lihat pulang dari Mekah, ibadahnya nambah ente, salatnya makin baik enggak, baca Qur'annya bagaimana, zikirnya wiridnya nambah enggak? Itu patokan. Dua, manusia diciptakan di alam dunia tujuan yang kedua buat hablum minan nas, bermuamalah. Karena kita manusia khalifatullah fil ardh, wakil Allah di muka bumi. Muamalah, bagaimana bergaul dengan manusia, bergaul dengan binatang, bergaul dengan pohonan, dengan tumbuhan, dengan alam sekitar. Ini jelema balik haji ramah hente kata tangga, sombongna aya keneh hente, makin dermawan hente, makin banyak sedekah hente, makin menyatu dengan masyarakat. Itu tanda haji yang mabrur dan mabruroh. Oke, nomor berikut silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong mah. Iya dong ce. Gini, Siga nama Ma, saya curhatna mau kapanasan bisa isuk-isuk. Sok ce. Dia haji, tekun sholat, puasa, pokoknya iyalah. Tapi ngarenten hukumna kumaha. Haram. Artinya dia iman tapi tidak direalisasikan dalam kehidupan. Anda silakan lihat Al-Baqarah 275. Wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Orang yang meribakan uang, kata Allah dalam ayat ini, ibarat orang yang kemasukan jalannya limbung, tidak tahu arah. Anda silakan lihat Ali Imran 130. Ya ayyuhalladzina amanu la taqul riba ad'afam mudha'afah wattaqullah la'alakum tuflihun. Hei orang yang beriman, jangan makan riba yang berlipat ganda, haram. Bertakwa kepada Allah, niscaya kalian jadi orang beruntung. Apa ancaman Allah? Anda lihat Al-Baqarah 276. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqah. Aku hancurkan orang yang riba, aku suburkan yang sedekah. Mana yang dimaksud riba? Orang yang ngeribain duit, orang yang minjem, orang yang nunjukin alamatnya, orang yang nganter, orang yang jadi saksi, semua terlibat dalam hukum riba haram. Jangan Anda minjem duit dari bank emok, haram. Jangan Anda minjem duit dari bank keliling, haram. Semuanya riba, apalagi penjol. Palalu lama-lama ikut benjol, itu hukumnya haram. Oke, masih ada bonus terakhir satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Mas. Ku izinkan nih anak tentara. Bagaimana hukum menunda-nunda haji padahal sudah mampu? Anda silakan lihat kata Allah, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a sabilan. Yang wajib haji yang istata'a, yang mampu. Kalau ada orang sudah mampu tidak haji, Rasul mengatakan ta'ajjalu ilal haji fa inna ahadakum la yadri ma yariduhu. Segera tunaikan ibadah haji, tidak seorang pun yang tahu akan ada alangan yang merintang. Duit ada, badan sehat, di perjalanan aman, negara yang dituju aman, kendaraan cukup, keluarga yang ditinggalkan aman. Kalau tidak segera berangkat, kata Allah, kalian tungguin sebentar lagi, harta kalian akan hancur. Maka kalau dia hancur, dia dosa besar. Karena waktu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk haji, tidak juga berangkat.
Maka Rasulullah pun mengatakan siapa yang punya kemampuan untuk haji tidak berangkat, kalau mati pilih jadi Yahudi atau jadi Nasrani, tidak diterima sebagai umat Rasulullah SAW. Oke. Baik hadirin, sudah jam 12, datang waktu zuhur. Ini yang bisa saya sampaikan. Yang doa ada kan? Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya yakin sebagai manusia pasti banyak melakukan kesalahan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bubar belum tutup doa. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dal jalali wal ikram, Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu kullu sahabati ala rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana bi jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una bi annaka ala darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamati arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dunubana li wal walidina wa li masyayikhina wa li ustadina wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat yawma yaqumul hisab. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afwa wal ghina wal istiqamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Fatah ya Alim, alimna ma jahilna min hikmatika waj'alna min ibadika salihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bis sakratil maut wa najata minan nar wal afwan lisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo acara salajengna muhasabah nu dipimpin ku Ibu Hajah Njuh solawatan.